Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ajipa dari kelas 7E dengan nomor NPM 1835223342. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Baik, langsung saja ke materi, yaitu keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor berikut, yaitu angka kelahiran. Kelahiran yang tinggi. Angka kelahiran disebut juga fertilitas atau natalis, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Faktor penunjang tingkat kelahiran yaitu pernikahan usia muda, khususnya masyarakat pedesaan. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak banyak. Yang ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak karena penerus keturunan. Anggapan bahwa anak merupakan penerus keturunan keluarga membuat orang tua merasa was-was jika memiliki anak sedikit. Yang keempat, tumpuan pada hari tua. Jika orang tua sudah lanjut usia, anak akan menjadi tumpuan harapan orang tua yang harus memenuhi segala kebutuhan orang tua. Beberapa faktor penghambat tingkat kelahiran yaitu yang pertama, keluarga berencana. Kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak kehamilan demi peningkatan taraf hidup dan kemajuan pendidikan. Yang kedua, undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun, untuk laki-laki 20 tahun. 3. Penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Para remaja mampu menunda usia pernikahannya. Yang keempat, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua. Poin kedua yaitu kematian atau mortalitas. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas, yaitu poin pertama, sarana kesehatan yang belum memadai. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Yang ketiga, kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk. Yang keempat, pencernaan lingkungan. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas. Keenam, peperangan. Ketujuh, bencana alam dan wabah penyakit. Adanya faktor pengendalian kematian yaitu meningkatnya fasilitas kesehatan, tingginya tingkat kesehatan masyarakat. Makanan yang ketiga, makanan yang cukup bergizi. Yang keempat, lingkungan yang bersih dan teratur. Yang ketiga, migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah secara terus-terus minimal 6 bulan. Alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu yang pertama, ekonomi, yaitu memperbaiki hidup. Yang kedua, politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. Yang ketiga, sosial, yaitu ada tekanan-tekanan dari tetangganya. Yang keempat, agama, yaitu tidak ada kebebasan dengan menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang kelima, kepadatan penduduk. Yang keenam, keadaan geografis lain. Yang ketujuh, melanjutkan pendidikan berpetualang dan sebagainya. Baik, poin keempat, informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Sensus penduduk yaitu proses pengumpulan, pengelolaan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Yang kedua, registrasi penduduk yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Yang ketiga, survei pendudukan. Survei penduduk adalah pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Survei penduduk yang dapat dilakukan dengan cara survei bertahap tunggal, survei bertahap ganda, survei bertipe kombinasi. Baik, yang terakhir yaitu kualitas penduduk.
Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin kedua, tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Poin ketiga, tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Poin keempat, mata pencaharian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, yaitu materi selanjutnya. Struktur sosial dan kelas sosial, yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte, agama, partai politik, koperasi, dan kelas sosial. Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga asosiasi yang dibentuk. Ini kadang-kadang dianggap sebagai penyokong atau supporter dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan. Baik, materi selanjutnya, sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapih yang mendorong seseorang untuk bekerja, yaitu poin pertama, pengaruh langsung. Yang pertama, konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditas atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Yang kedua, konsep kebebasan memilih dalam keadministrasi negara atau dalam hal ini administrasi kepegawaian. Pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Yang ketiga, konsep kebebasan kontrak. Di pasar, orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang-barang dan jasa menurut syarat yang disetujui. Poin berikutnya yaitu pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dengan campur tangan administrasi negara. Campur tangan tersebut antara lain berupa pengawasan proses industri untuk keselamatan para pekerja atau pegawai dengan didirikannya inspeksi pemburuan, perlindungan konsumen dengan mengawasi dan menjamin mutu hasil produksi dan jasa-jasa. Baik, materi selanjutnya, ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dianungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Baik, ini materi yang terakhir yaitu sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memutuskan perhatian pada demokrasi dan totalitarisme. Ada kesamaan paham antara political science bahwa administrasi negara subordinasikan kepada penguasa politik, paham totaliter. Tetapi sebaliknya ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama berpendapat bahwa administrasi yang sedang berkuasa atau wajah administrasi negara sebagai polisi eksekusi. Baik, materi mungkin segitu saja materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang dipahami atau kecepatan atau kelambatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.